Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa. Karena itu, marilah kita menghadap Dia dengan syukur dan sukacita, dengan memuji namanya seraya menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu ini diberi tema Sahabat Melampaui Batasan, yang mengajak kita untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Ia bebas bergerak dan bertindak. Kuasa kasih Allah nyata dalam Yesus Kristus yang bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi menjadikan kita sahabatnya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 yang demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu." Itu dari Yohanes 15 ayat 14. Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan hidup kita. Apakah kita senantiasa melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Marilah kita menaikkan pujian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawan.
Dalam kemurahannya Allah menyatakan belas kasih dan pengampunan. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan menjadi berita anugerah kita saat ini, yaitu Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Maka mari kita menaikkan rasa syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu, kami masih bisa berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang kedua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang lahir, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian sabda Tuhan. Puji syukur pada Allah. Bacaan Injil terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang demikian, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
saudara-saudari dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Untuk bisa memasuki ke suatu ruangan, pasti terdapat pintu dan jendela. Pintu dan jendela itulah yang dikatakan batas antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Itu seringkali dibuat oleh manusia. Batasan dimulai dari pikiran kita. Batasan-batasan itu kita utarakan dari tutur kata kita, sehingga ada batasan yang dibuat manusia yang membuat orang lain terbatas, bahkan tidak punya ruang untuk bergerak. Pembatas dimulai dari dosa manusia. Dosa itu yang membuat manusia membatasi dirinya sendiri, membatasi relasi, membatasi kuasa dan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu sahabat? Sahabat adalah seorang teman dekat yang menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Sahabat bisa menjadi tempat untuk berbagi rahasia, atau mungkin sekedar curhat, dan memberikan dukungan, memberikan solusi dan penguatan. Sahabat juga bisa menjadi sumber kebahagiaan, karena mereka bisa membuat kita tertawa dan merasa senang. Hubungan persahabatan yang sehat merupakan hubungan yang imbang balik atau hubungan yang dua arah. Hubungan yang dengan ada kata saling, bukan satu untung sementara satunya dirugikan atau selalu berkorban. Nah, bacaan Injil kita pada hari ini menyatakan bahwa kita semua sebagai orang percaya memiliki sahabat. Dalam suka, duka, dan segala keadaan, Tuhan Yesus pasti ada. Ia adalah Yesus. Ayat 14 berbunyi, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yang menentukan sahabat bukan kita, tetapi Tuhan Yesus yang menentukan relasi sahabat itu relasi dua arah. Relasi kita dengan Tuhan Yesus itu ibarat sahabat dengan sahabat. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjaga relasi persahabatan yang melampaui batas dengan cara mengasihi. Dalam Yesus tidak ada batasan-batasan yang kita buat sebagai manusia berdosa. Maka jangan membatasi kuasa dan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama terus mengasihi Tuhan dan sesama sebagai sahabat bagi kita. Saat teduh buat kita. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang berkata dari kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata kami rasakan. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah menghilangkan sekat yang menghalangi hubungan kami dengan Engkau, sehingga kami boleh dekat denganmu. Kami boleh mendengarkan sabdamu, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk selalu bersyukur dan tetap dalam ketekunan kami mengerjakan setiap pekerjaan kami. Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap setia dan bergantung kepadamu sekalipun kegagalan terkadang hadir. Namun bukan berarti Engkau tidak mengasihi kami. Justru Engkau menunjukkan kasih-Mu dan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, cukupkan berkat-Mu bagi jemaat Tuhan ini dalam kehidupan. Kami juga meminta kesehatan ya Tuhan untuk tubuh kami. Ketika kami hari ini merasakan kelemahan raga karena sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan fisik kami, sehingga kami boleh sehat kembali. Kami boleh merasakan tubuh yang segar dan kami kembali beraktivitas dengan sehat. Kami menyerahkan keluarga, kerjaan,
dan hal apapun ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap pergumulan hidup kami percaya Engkau ada dan hadir menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya kepada-Mu, dan kami akan bersama menaikkan doa seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Adapun dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari Markus 12 ayat 43 yang berbunyi, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Beredarnya kantong persembahan kita diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil yang kami punya. Kiranya terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan dan kuduskan. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, beri kebijaksanaan pada mereka yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang boleh untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Camkan firman Tuhan ini, yaitu terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kami akan hidup saling mengasihi. Terpujilah Tuhan Allah kita, Ini dan selamanya. pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat